Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang structure. Mungkin saya juga akan memberikan teman-teman beberapa materi baru yang sekiranya itu sangat penting, tetapi sering juga teman-teman, bukan hanya teman-teman, saya juga begitu, sering kali kepleset gitu, teledor gitu istilahnya. Teledor sehingga kita menggunakannya salah gitu. Jadi for this afternoon we'll learn more about modal gitu ya. Jadi kita akan belajar lebih tentang modal, auxiliary modal itu nanti apa saja sih di dalam modal itu, bagaimana saja sih penggunaannya, begitu ya. Oke, sebentar. Untuk 2 meeting terakhir, for the last 2 meeting, actually you have only exercise, and then for the last is that Mr. Ghazali will give you a simulation of TOEFL test. Jadi kan begitu. I'm so sorry before because my speaking is not so well. Because my speaking is not enough fluently. Jadi tidak terlalu cukup tidak terlalu lancar. It's common that who is expert in writing or grammatical will not be very fast in speaking. Jadi yang udah hal yang biasa ketika teman-teman atau seseorang yang bisa kan begitu lebih mengedepankan grammarnya, itu biasanya speakingnya yang kurang. Tidak semuanya, ada banyak juga mereka yang writingnya juga bagus, grammarnya juga bagus, tapi speaking juga bagus juga ada. Tapi lebih banyak lagi pilihannya salah satu begitu. Jadi saya juga minta maaf kalau mungkin ada kekurangan gitu, saya minta maaf karena saya juga I have never thought about speaking class. Saya tidak pernah mengajar speaking because I think that I don't have enough capability in teaching speaking. Saya tidak punya kapabilitas yang lebih di dalam speaking gitu. Saya pun tidak pernah mau gitu. Beda lagi kalau mungkin personal itu cuma berdua, bertiga, it's okay lah. Tapi kalau kelas besar, saya tidak berani. Karena saya paham, I can't speak without grammar. Gitu. Jadi saya tidak bisa ngomong tanpa grammar. Sedangkan di dalam speaking, itu tidak perlu berpikir tentang grammar. Gitu. Jadi memang semuanya ada titik yang diunggulkan dan pasti ada kelemahannya. Begitu ya. Atau kita membahas tentang soal-soal dulu ya, sebelum kita membahas tentang modal. Kita membahas tentang soal dulu. Mungkin ada yang di waiting room sebentar. Oke. Oh ya. Before we are going to discuss about our exercise, maybe there are several students that want to ask me about a grammatical. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum paham, belum dipahami, yang bagian mana sih, penggunaan yang apa sih? Coba, saya ingin teman-teman mungkin ada beberapa yang
beberapa materi yang benar-benar belum dikuasai gitu. In my method, only 3 kinds of materials that you must understand well. Ada 3 materi yang harus teman-teman kuasai untuk bahasa Inggris sendiri. Ketika 3 teori itu, 3 hal itu teman-teman sudah paham, maka saya yakinnya teman-teman akan bisa menyerap semua materi-materi yang lainnya. Karena pondasinya hanya ada 3. Yang pertama, yaitu ada part of speech. Speech itu, kenapa sih part of speech itu penting? Ya kan? Why does it matter to you? Kenapa itu sangat berguna sekali untuk teman-teman? As like what we are using in Indonesian, seperti halnya contoh semacam ini. Bekerja sama pekerjaan itu pasti berbeda kan? Contoh kita bilang, saya sedang bekerja. Tidak mungkin kita bilang, saya sedang pekerjaan. Ya kan? Kalau kita pelajari di awal dulu mungkin ada beberapa, ini pelajarannya anak SD, ini pelajaran apaan ini. Saya tidak butuh ini, saya pengennya langsung ke aplikasi. Iya. Gitu. Ini juga penting. Kan lucu ya ketika kita bilang, di mana adikmu? Dia sedang pekerjaan. It's so funny. Gitu. Sangat lucu. Dalam bahasa Indonesia pun juga sama. Ada bekerja, ada pekerjaan. Ya kan? Ada kalau sifat sombong, ada kesombongan. Makanya itu akan menjadi sangat-sangat penting ketika kita bisa menggunakannya. Begitu. Nah, sebagai contoh, ada kata dasar, ada dasarnya itu, contohlah indah, cantik, gitu. Kalau kita bilang dia sangat cantik, she is beautiful, karena dia adalah adjektif, kan begitu. Nah, kalau kecantikan, keindahan, maka bukan beautiful, tapi beauty. Maka dia sebagai noun. Ya kan? Sebagai noun. Ada lagi beautify. Dia sebagai verb. Mempercantik, memperindah. Berarti dia melakukan suatu pekerjaan. You could beautify. Kau bisa mempercantik. You could beautify your room. Gitu. Kau bisa mempercantik ruanganmu. Gitu. Ada beautifully. Dia sebagai adverb. She sings beautifully. Dia bernyanyi dengan sangat indah, sangat cantik. Yang cantik dia apa cara bernyanyinya? Cara bernyanyinya. Begitu. Paham ya? Itu poin yang pertama yang selalu saya tekan kepada teman-teman agar teman-teman ini bisa membedakan gitu. Terus ada lagi yang kedua, tenses. Yang pertama ada tenses aktif. Ya kan? Ada tenses aktif. Yang kedua ada tenses pasif. Yang ketiga, ini yang B ya, A, B, C. Yang ketiga ada tenses nominal. Begitu. Oke. Jadi
Tenses aktif, pasif, nominal, itu teman-teman wajib bisa. Kalau nggak bisa, nanti akan kesulitan. Gitu. Contoh kita taunya setelah is, are. Kita taunya pokoknya harus bertemu dengan verb ing. Ketika ada verb 3, salah. Ya nggak bisa. Ketika verb ing, berarti dia adalah aktif. Ketika bertemu verb 3, maka dia pasif. Ya enggak? Coba diingat-ingat. Is, are. I'm teaching. Aktif. Tapi kalau I'm taught, saya diajar. Ya kan? Diajari maksudnya ya. Bukan diajar itu dipukulin, enggak. Gitu. Maka bisa kita simpulkan penggunaan dari verb ing atau verb 3 itu gimana sih? Ketika ada to be, setelah to be itu ada apa saja? Yang pertama ada is, are, was, were, ada been, ada be. Ketika ini bertemu dengan verb ing, maka artinya pasif. Aktif. Ketika bertemu dengan verb 3, maka artinya pasif. Ketika bertemu dengan adjektif non-adverb, maka dia adalah kalimat nominal. Pokoknya kalau ada is, are, was, were, been, sama be, ya, ketemu dengan verb ing itu artinya aktif. Begitu. Jadi, I'm calling. She's calling me. Dia sedang memanggil saya. Tapi ketika dibalik menjadi I'm called by her. She is calling me. Ketika dibalik menjadi I'm called by her. Yang pertama ini aktif, yang ini bawahnya ada pasif. Mudah kan? Bahasa Inggris sebenarnya cuma itu saja yang perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi mungkin dulu teman-teman belum pernah sudah pernah belajar tapi tidak serius, begitu. Tidak serius sehingga pikirannya pokoknya kalau ada I am, ada is, am, are itu wajib bertemu dengan verb ing. Enggak, gitu kan ya. It depends on what you need. Gitu. Tergantung pada apa yang teman-teman butuhkan. Mau membuat apa? Kalimat aktif ya seperti itu. Seperti yang diajarkan oleh Brother Ghazali sebelumnya. Saya hanya review saja ya. Gitu. Terus ini yang kedua, hal yang penting. Terus yang penting lagi yang ketiga apa ya? Yang terpenting lagi yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence. Ini juga paling penting. Ya. Yang pertama ada adjective clause. Yang kedua ada noun clause. Yang ketiga ada adverbial clause. Ini juga penting gitu loh. Kalau teman-teman tidak bisa ini juga nanti payah. Cukup 3 ini sebenarnya. Tapi 3 ini sebenarnya kita tidak cukup belajar hanya dengan kurun waktu 1 bulan. Ya, kita enggak bisa gitu. Apalagi teman-teman inginnya fokus pada writing. Kalau kita belajar untuk TOEFL sih hanya skill menjawab soal saja ya kan? Hanya skill menjawab soal saja, itu mudah. Tapi terlebih dari itu, more
than that, you could practice more and more gitu to get better. Jadi teman-teman harus praktek lebih keras kalau ingin semacam itu. Maybe there are many people saying that grammatical is evil, grammar is difficult, grammar is shit, kan begitu. Mungkin teman-teman berpikirnya bahwa grammar itu sangat rumit. But for me, grammar is beautiful. I can do anything in English by using grammar. Maybe, for the example, I can use some words that many people do not know, and many people guess that it is wrong. Gitu. Mungkin saya bisa membuat suatu tulisan yang banyak orang berpikir, oh itu salah, enggak boleh semacam itu. Itu pun juga sering bisa saya lakukan. Begitu. Saya pun bisa dengan dengan materi yang 3 materi ini, saya bisa membuat tulisan penuh. Satu paragraf hanya 1 kalimat pun juga bisa. Kita bisa semacam itu. Makanya ini teman-teman, saya curhati dulu kalau gitu. Saya sering menolak ketika di kampung Inggris ya, kita itu sering menolak teman-teman yang ingin belajar IELTS, targetnya tinggi, ketika kita tanya, sudah punya dasar belum? Ternyata belum punya dasar. Ya, kita arahkan, belajar basic dulu. Ternyata dia tidak mau. Ya sudah, mau tidak mau kita persilahkan untuk mencari di tempat yang lain. Itu terlalu berisiko, gitu loh. Jadi, kadang-kadang memang ada banyak teman-teman itu yang pengen belajarnya secara instan. Gitu. Dan percayalah, you should believe to me that without 3 kinds of these materials, you will not be able to get the best score or good score in IELTS. IELTS itu sangat kompleks. Kalau TOEFL itu mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Apalagi hanya bentuknya semuanya soal tertulis. Bukan IELTS yang seperti, bukan TOEFL yang seperti IELTS. Ini kita belajar TOEFL kan. TOEFL dalam Indonesia itu sangat mudah. Saya yakin. Gitu. Bahkan mungkin yang nantinya diujikan di dalam kampus yang sebagai sebagai persyaratan skripsi itu sangat mudah, apalagi cuma 450. I guess it is very easy. Itu bukan sombong ini ya, tetapi ketika teman-teman sudah tahu celahnya, oh celahnya ternyata semacam ini, itu sangat mudah untuk mendapatkan 450. Gitu. Kenapa? Karena standar soal yang diberikan oleh pihak dari mungkin kampus untuk sebagai persyaratan persyaratan skripsi itu memang level soal kalau saya amati itu lebih rendah daripada yang kita pelajari untuk saat ini loh, gitu. Jadi yang penting teman-teman optimis lah, insya Allah nanti semoga semuanya ini bermanfaat, gitu ya. Cara bedain noun clause dan adjective clause gimana? Cara membedakan antara noun clause dengan adjective clause. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama, kita bisa bedakan dengan conjunction. Ya enggak? Yang pertama kita bedakan dengan conjunction. Sekarang kita lihat non adjective clause itu apa sih?
Form dari adjective clause kan begini. Noun plus di sini adjective clause. Berarti dia adalah mensifati noun. Dia letaknya adalah setelahnya noun. Ya. Ini adjective clause. Dia letaknya setelah noun. Nah, sekarang kita cari noun itu di dalam kalimat itu letaknya di mana saja. Kalimat itu ada begini, subject, verb, object. Ada subject, auxiliary, ada complement, ada preposition, setelah preposition object. Noun itu letaknya di sini loh. Bisa sebagai subject, object, object of preposition, sebagai complement. Dan di sini ada adjective, noun, dan adverb. Berarti letak dari adjective clause apa? Letak dari adjective clause ya di sini. Setelahnya subject atau bisa terletak setelah objek atau terletak setelah complement atau terletak setelahnya object of preposition. Letaknya di situ pasti. Enggak percaya? Brother, coba buatkan untuk after object of verb. Ini kan object of verb di sini berarti. Yang ini. Bisa. I meet someone who helped me yesterday. Saya sekarang ini bertemu dengan orang yang kemarin membantuku. Subject, verb, object. Dia mensifati apa? Objek ini. Ya kan? Begitu caranya. Maka makanya ketika di skill cara menjawab soal, itu kan temukan subjek dan verb-nya dulu. Itu yang paling penting. Ya. Temukan subjek dan verb-nya dulu. Makanya kita selalu memberikan stimulus semacam itu. Subjek verb-nya mana? Kalau memang tidak ada verb-nya, cari verb-nya. Kalau memang tidak ada subjeknya, maka jawabannya cari subjeknya. Kalau sudah ada subjek dan verb-nya, maka itu baru kita masuk tahap improvisasi. Mungkin menggunakan adjective clause atau non clause dan sebagainya itu. Nah, sekarang kalau non clause itu di mana saja, brother? Kita pahami non clause. Kalau tadi adjective clause kan apa? Adjective clause itu klausa yang berfungsi untuk mensifati. Non clause berarti klausa yang menempati noun, yang berfungsi sebagai noun. Non clause letak bagaimana saja? Non clause itu bentuknya adalah conjunction dan statement. Conjunction dan statement. Statement itu bisa kalimat positif, bisa juga kalimat negatif. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Non-clause. Non-clause itu setelah conjunction adalah statement. Statement itu kalau bukan kalimat positif, ya kalimat negatif. Berarti di sini minimal ada subjek dan verb. Dan ini menjadi satu kesatuan. Oke. Ini menjadi satu kesatuan non-clause. Nah, sekarang letak dari non-clause itu di mana saja? Kita lihat kalimat subject, verb, object. Subject, auxiliary, di sini ada complement. Complement itu kan ada adjective, non adverb. Ada preposition.
setelah preposition object. Berarti non-clause itu letaknya bisa di subjek, bisa di object of verb, bisa sebagai subjective complement, bisa sebagai cuma 4 berarti. Berarti menempati ini loh, menempati objek, menempati subjek, menempati complement, dan menempati object of preposition. Contoh, I am I'm thinking about what you have said. Saya sedang memikirkan apa yang kamu katakan. Wordnya saya taruh bawah saja kalau gitu. Biar. I'm thinking about what you have said. Kalau semacam ini, dia sebagai apa? Dia, ini kan ada preposition nih. Berarti dia sebagai object of preposition. Ya kan? Subjeknya mana? Ini subjek, ini verb. Ya kan? Ini menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Ada conjunction, ada subjek, ada verb. Menjadi satu, non-clause. Ini object of preposition. Kalau about-nya saya hilangkan, boleh enggak? Ya boleh. Maka dia menjadi apa? Object of verb secara langsung. Itu caranya. Oke ya. Oke. Kalau conjunction-nya that, who, which, kan ada di non-clause dan adjective clause. Cara kita tahu salah satunya, yaitu tadi. Caranya itu tadi. Kalau adjective clause berarti dia mensifati, dia terletak di setelahnya noun. Tapi kalau non clause, dia terletak dia di noun itu sendiri ketika di dalam kalimat. Gitu ya. Gitu. Oke. Langsung saja, ini coba tadi Oke, sekarang kita coba ini. Ada dancer, ya kan? Ada dancer. Dan played. Sudah ada played. Di belakang lagi ada intense that took. In dance, ini noun, dance ini noun. Tarian, that took place in the early. Ini berarti adjective clause. Berarti ketika kita menghadapi soal semacam ini, sudah jelas. Ini sudah ada noun sebagai subjek, dancer. Played sudah bisa menjadi verb. Lo sudah ada subjek dan verb. Kalau kita kasih ini, salah. Kenapa? Ketika ada because, berarti harus ada dua conjunction. Harus ada dua kalimat. Kan begitu. Because itu kan conjunction ya. Jadi, ketika ada dua kalimat, maka semacam ini. Ini sentence, ini sentence. Iya kan? Berarti ada subjek, verb. Ini ada subjek, verb. Ketika conjunction diletakkan di depan, maka conjunction, subjek, verb, koma. Di sini ada subjek verb lagi. Nah, sedangkan untuk yang soal yang ini, maka kita hanya membutuhkan pasti jawabannya yang B.
Kenapa? Sudah ketemu subjek verb-nya kok. Kita nggak perlu bingung-bingung. Gitu loh. Kalau kita yang SIP gimana, brother? Kalau yang si nanti akan double subjek, double verb. Ini ada subjek, ada was, a dancer, ada played, ada double verb nantinya. Padahal harus ada conjunction-nya kalau ada double gitu. Nggak boleh dicampur. Terus selanjutnya yang kedua, sudah jelas kita harus jeli begini ya. Ada but also. Ketika ada but not only. Ya kan? Nah, ini juga perlu ilmu gitu loh. Ilmu untuk menjawab hanya semacam itu. Terus nomor 3 itu ada types. Types itu ada noun of guitar, akustik, dan elektrik. Cuma ada noun saja ini. Gimana? Ya kan? Kalau kita kasih yang B, ini pasti jawabannya A ini, pasti. Saya jamin. Gitu ya. Two of the basic. Tidak ada verb-nya nanti. Two of the basic types of guitars, acoustic, and electric. Tidak ada verb-nya dong. Ini juga tidak ada verb-nya. Ya kan? There are two basic types of guitar. Gitu. Nah, kenapa kok yang D salah? Kok D kok salah, brother? Iya, salah. Karena ini they. Beda lagi kalau ini their. Ya, tuh harus jeli, teman-teman. Itu ya. Oke, yang keempat. Ada both longitude and latitude. Ini sudah ada noun, berarti dia sebagai subjek. Sudah kita ketemukan subjeknya ini. Dua subjek. Berarti jawabannya adalah yang ketika ada dua subjek, ketika kita kasih yang A, tidak mungkin langsung subjek bertemu dengan verb ing tanpa ada apa? Tanpa ada auxiliary, tidak mungkin. Yang B kan bisa, brother. Langsung verb 2 ini. Begini, longitude, ya kan? Longitude and latitude itu kan suatu benda. Masa mengukur? Harusnya kan yang benar itu diukur, gitu loh. Diukur. Itu juga penggunaan kisi-kisi untuk menjawab soal, gitu loh. Kisi-kisi menjawab soal. Contoh, ketika ada she is her room, ada A, cleaning, B, cleaned, C, clean. Jawaban kita, oh ini ada is. Nggak, kita jawab yang, oh mungkin ini, yang cleaned. Mungkin pasif. Ya nggak mungkin, masa dia dibersihkan. Harusnya kan ini. Ketika ini subjeknya manusia. Begitu caranya ya. Jadi kebanyakan, bukan 100% ya, tapi kebanyakan bisa dikatakan 70-80% kisi-kisi soal TOEFL semacam itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke modal ya. Atau kemarin sudah dikasih Brother Ghazali tentang materi modal? Coba yang sering mengikuti. Modal, gimana? Oh, udah. Oh, sudah ya. Untuk waktu tesnya sekitar hari Sabtu mungkin ya.
Coba nanti tanyakan sama Brother Ghazali, yang lebih pahamnya itu Brother Ghazali, gitu. Karena kan sebenarnya saya udah nggak ngajar lagi, gitu. Cuma tadi kan dikasih tahu, iya memang Sabtu ya, Sabtu ini nanti disiapkannya kan begini, itu kan untuk mengukur kemampuannya teman-teman ya, untuk mengukur kemampuannya teman-teman, memang kita masih menggunakan metode metode WhatsApp saja. Jadi nanti dikerjakan sebisa mungkin itu sebagai bahan evaluasinya teman-teman saja sih, gitu. Terlebih dari itu, kita mohon doa restunya teman-teman yang nantinya insya Allah kita ingin membuat suatu tes atau suatu website yang bisa digunakan menjadi tes online, begitu. Kan ini cuma prediction kan begitu. Toh nanti juga tidak kita cantumkan di sertifikat. Di sertifikat nanti bahwasannya teman-teman mengikuti pelatihan atau kelas TOEFL preparation gitu. Cuma nanti kan kita begini, terlebih dari itu kita minta doa restu untuk teman-teman. Insya Allah secepatnya kita ingin punya fasilitas institusional test. Institutional test based on online. Gitu ya. Jadi tes institusional IBT yang IBT yang berbasis online gitu. Jadi nanti apa namanya? Itu sudah diakui oleh pemerintah, sudah diakui apa namanya? Sudah diakui karena kita untuk saat ini kan kita TOEFL preparation. Kalau nanti bukan hanya TOEFL prediction. Kalau ini kan kita TOEFL preparation, TOEFL prediction. Insya Allah nanti kita ingin punya institutional based test. Istilahnya IBT gitu. Gitu ya. Jadi kita pun juga berkembang, minta doanya untuk teman-teman. Gitu. Kalau ETS begini, untuk teman-teman jangan terkecoh dengan mungkin ada beberapa instansi. Amin amin ya, semoga ya, semoga. Untuk dari Sister Rizka Wulanda Citra ini ya, biar saya jelaskan. Jangan terkecoh dengan tawaran orang-orang. Contohnya semacam ini, 250 diakui oleh 250 diakui oleh dinas. Begini, kalau ETS itu vendor resmi yang tidak bisa diatur oleh instansi tertentu. Contoh nih ya, contoh kampusnya ada beberapa kampus yang bekerja sama dengan vendor resmi TOEFL, itu tidak bisa. Contoh nih, kayak kita bekerja sama dengan vendor TOEFL resmi. Harga yang diberikan oleh vendor TOEFL resmi itu sekitar 500.000 untuk sekali tes. Ini saya kasih cerita saja ya. Saya kasih cerita. Untuk sekali tes yaitu 500.000 itu harga dari vendor resmi TOEFL. Gitu. Atau paling tidak 470-an lah. Nah, kita mencari murid begitu. Kita mencari murid. Ini sebagai contoh saja sih. Kita cari murid atau cari peserta tes. Bukan cari murid ya, peserta tes gitu. Dengan harga katakanlah kalau saya bekerja sama dengan vendor itu berarti saya harus memarkup harga dong. Contoh saya markup 600 sampai 700.000 untuk sekali tes. Dan itu pun bukan saya yang mengadakan, tetapi vendor resmi TOEFL tersebut. Saya tidak berhak untuk memiliki soal karena soal itu dokumen rahasia. Begitu. Itu yang dinamakan TOEFL resmi ETS.
Loh, tapi di tempat ini ada, soalnya boleh dibawa pulang. Itu bukan resmi. Yang resmi itu hanya lembaganya. Begitu ya. Contoh, ada kursusan yang izin ke dinas pendidikan. Cuma itu aja. Lembaga lembaga yang memiliki SK dinas. Makanya ada diakui dinas, di itu dinas. Iya memang itu lembaganya, tetapi bukan tesnya itu tadi. Gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung, biar teman-teman nantinya juga tidak terkecoh. Jadi, tapi kalau yang kita canangkan IBT itu adalah nanti yang bisa digunakan untuk sistem nasional, untuk wilayah nasional. Kalau Asia itu ada yang menerima, ada yang mungkin tidak bisa menerima. Begitu. Kalau ETS itu sudah pasti ini, itu ya. ITP ya itu TOEFL yang diadakan oleh ETS itu tadi, itu ya. Itu kalau ITP. Makanya ada IBT, IBT, Institutional Based Test, itu ya. Nanti untuk sertifikat saya kurang paham karena saya juga kurang paham juga nanti kebijakannya seperti apa, gitu. Nanti akan dikasih tahu kok. Oke, ada kembali lagi kita ke kelas materi yang perlu dibahas apalagi nih? Atau kita lanjutkan untuk membahas soal-soal yang tadi? Gimana? Oke, lanjut bahas soal ya. Nomor 5, new words are constantly being invented. Oke, nomor 5 ini sudah ada subjek, new words, sudah ada verb, ya kan? Invented. Nah, oke, sudah ada subjek, sudah ada verb. Otomatis di sini ada banyak kemungkinan, ya. Oke, ketika sudah ada subjek, sudah ada verb, otomatis di sini ada banyak kemungkinan. Bisa objek, bisa to infinitive, juga bisa. Itu ya. Yang penting kan sudah ketemu ini. Ya, itu. Maka kita cari. Ini pasti jawabannya yang E. Kan gitu. Karena belakangnya ada objek, ada noun belakangnya. Gitu loh. Kok bukan B, brother? Invented itu pasif. Pastinya kalau pasif, ketika kita bilang ini ada by-nya. Gitu loh. Oke ya. Itu caranya. Nomor 6, modem saw blades are coated with a special nah, ini yang D. Kalau menurut saya sih, menurut saya D. Itu. Oke ya. Kenapa? Sudah ada subjek verb-nya kok. Gitu loh. Kita hanya ini permainan logical meaning saja ya. Itu permainan logical meaning. Gitu. Terus selanjutnya, oh sudah ada harder. Ketika ada more, cari then. Iya enggak? Eh, bentar. Sorry, bukan itu.
Then nomor 7 itu, oh iya, nomor 7 yang ini. Then, ada then ya. Nah, itu. Nomor 8, exactly. Ada do, ada verb, di sini ada is. Ini yang sering sekali teman-teman itu rentan ya. Ada do, ada verb, ada double verb. Gimana caranya biar ini tidak menjadi double verb? Maka salah satunya ini kasih conjunction. Biar apa? Biar ini nanti menjadi non clause. Begitu. Itulah. Yang bisa dirubah kan yang awal. Maka jawabannya E. Jadi tidak perlu teman-teman terlalu bingung mencari artinya ya. Gitu. Nah, oke. Nomor ini langsung. Gimana? An essay, ini yang saya jelaskan tadi. An essay writing. Salah. Harusnya menggunakan written. Essay yang ditulis. Artinya begitu. Kalau essay yang menulis. Begini. Ya enggak? Essay yang ditulis. Begitu. Nah, terus di sini kan magnet. Masa themselves? Nggak cocok ya. Nah, magnetnya cuma satu kok, masa themselves? Gitu loh. Itu namanya error referring pronoun. Tuh. Oke, saya yakin teman-teman sudah bisalah, sudah paham untuk hal semacam ini teman-teman. Saya yakin sudah apa ya, sudah bisa. Kita tinggal nunggu nanti hasil dari simulasi yang diberikan oleh Brother Ghazali, begitu. Yang sering kali itu ini udah dijelaskan belum untuk ini apa namanya? Ya Allah, participle sudah dijelaskan belum? Coba kalau belum, oke sudah. Omitting reducing sudah apa belum? Pasti sudah ya. Omitting reducing sudah. Oke. I have three kinds of sentence and I'll open your microphone. Then please determine and explain my examples. Coba ini saya kasih 3 contoh yang memiliki perbedaan. Ya, 3 contoh yang memiliki perbedaan. Itu verb ing bentuknya apa, ini bentuknya apa, gitu. Jadi, teman-teman bisa. Hmm, apa ya?
Jangan I am, yang lain. Uh, Terus uh, lalu anyone wants to explain about this uh, sentence? Ada yang mau menjelaskan ini? Coba. Ada 3 yang semuanya di sini ada subjek, ada is, ada verb ing. Ada yang mau menjelaskan? Kalau mau coba angkat tangan, saya buka untuk mikrofonnya. Perbedaannya apa saja sih itu tadi? Oke. Yang nomor 1, ini 2, 3. Semuanya menggunakan verb ing. Ayo. Ini ada adjektif, participle, 2 dan 3 continuous. 2 dan 3 continuous? No. Ya, memang nomor 2 continuous. Nomor 3-nya. Jadi kalau kita mendapati semacam ini, yang pertama, dia adalah adjektif. Berarti dia kalimat nominal. Subjek, ini verb-nya. Ini komplemennya. Oke. Yang kedua, juga sama. Kalau ini kan berarti kalimat nominal. Yang kedua adalah kalimat aktif. Ada kalimat aktif. Dan ini adalah kalimat nominal juga. Kenapa? Listening ini dia bukanlah sebagai verb atau kata kerja, tetapi dia adalah noun atau istilahnya gerund. Istilahnya gerund. Begitu ya. Jadi, hati-hati. My hobby is listening. Beda dengan I am listening. Perbedaannya apa, brother? Ini. I am listening music. Sama my hobby is listening music. Ketika I'm listening music, subjek melakukan pekerjaan. Tetapi yang kedua ini subjeknya, tetapi dia tidak melakukan pekerjaan. Dia hanya menjelaskan. Dia hanya menjelaskan. Jadi penjelasan saja. Begitu ya. Itu gerund. Lo brother, kita belum belajar tentang gerund. Oke, I will ask Mr. Ghazali to give you a material for gerund. Sudah apa belum gerund? Belum ya? Pasti belum. Cara bedain partisip. Oh, sudah juga. Oh, itu tadi. To be gimana? Tuh, katanya sudah dikasih materi tentang participle. Jadi kan participle itu yang tidak pakai to be itu di sini. Participle yang tidak memiliki to be itu pasti hasil reduce
in adjective clause. Ini yang tidak pakai to be. Contoh, someone who is my sister. Seseorang yang memanggil saya adalah adikku, saudaraku. Nah, ini bisa melalui reduce menjadi calling. Ya kan? Calling. Verbnya mana? Ini subjek, verbnya calling. Bukan calling. Calling itu hanya participle. Dia sebagai adjektif. Verbnya tetap is. Is kok verb sih, brother? Iya, ini kan kalimat nominal. Gitu. Kalau kalimat verbal gimana? Ya, gampang saja. Tinggal kita kasih contoh. Apa ya? Someone who cries in office has got punishment. Seseorang yang menangis di office itu telah mendapatkan hukuman. Jadi crying. Someone crying in office has got punishment. Subjek ini verbnya. Oke enggak? Jadi semacam itu. Jadi itu pengertian dari participle. Jadi participle itu yang tidak menggunakan to be, maka dia jatuh setelahnya verb. Dia jatuh setelahnya noun. Gitu. Dia jatuh setelahnya noun. Dan noun itu letaknya di mana saja? Ya bisa sebagai subjek. Ini kan setelahnya subjek, ya kan? Setelahnya subjek. Bisa juga setelahnya objek. Itu juga boleh. Begitu. Karena adjektif participle kayak the movie is frightened, tapi ada bored woman, nggak pakai to be. Berarti bored woman itu reduce ya? Bukan. Loh, begini. Kemarin teman-teman materi participle itu kan letaknya di mana saja itu kan ada masing-masing. Kan begitu ya? Ada masing-masing penjelasannya. Participle itu letaknya di mana saja? Bisa yang pertama bisa sebagai subjective complement. Begitu. Contoh, she is interesting. Yang paling mudah saja lah. Ini berarti subjective complement. Yang kedua, as modifier. As modifier of noun. Berarti kalau modifier itu dia sifat. Kan begitu. Contoh, inspiring woman. Berarti dia adalah modifier dan ini head. Modifier ini mensifati head. Kan begitu. Ada juga after apa namanya? Hasil reducing. Kan itu kan ada banyak. Coba dibuka lagi. Gitu ya. Nah, the movie is frightened. Frightened itu apa? Adjektif kan?
Nah, itu. Ada banyak lah. Coba dibuka lagi penjelasan-penjelasan dari Brother Ghazali gitu ya. Coba dibuka lagi. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Soalnya saya itu tadi diamanati Brother Ghazali ya. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Mungkin teman-teman perlu ada yang uh, belum terlalu dipahami, itu diulas kembali gitu ya. Sehingga ya saya ingin mengulas lagi yang sudah mungkin ada yang lupa begitu. Kalau udah berhadapan sama soal kadang lupa. Sering-sering menganalisa gitu ya. Sering-sering dianalisa. Apalagi kalau bentuknya writing. Iya, sering menganalisa. Karena begini, practice makes perfect. Nah, gitu ya. Practice makes perfect. Jadi, kalau ingin sempurna, ya sering-sering latihan. Gitu. Kalau mau mendapatkan hasil yang bagus, pasti harus sering latihan. Gitu. Present sama past itu masih bingung, suka bingung kebalik gitu kalau berhadapan sama soal. Begini, sometimes you should know or you should look at the words or the sentence before and after. Kadang-kadang teman-teman harus melihat materi apa namanya kata atau kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Contoh, ketika kita bilang when, ketika, gitu ya, tidak mungkin when itu. Jadi begini, when ketika di sini pas, pasti ini juga pas. Tidak mungkin satunya present, satunya pas. Itu tidak akan mungkin. Dan itu akan salah. Pasti salah. Itu ya. Gitu. Pasti. Gitu. Sama halnya semacam after. After or before. After, before, kalau di sini pas, pasti ini juga pas. Ketika di sini present, pasti ini juga present. Oke? Itu yang sering keluar juga. Gitu. Jadi jangan kebalik. Gitu. Terus seperti materi conditional sentence itu juga sering keluar. Jika gitu. Jadi when you talk about something that does not match with the reality, you could use past sentence gitu. Kalau teman-teman berbicara tentang suatu hal yang bertolak belakang dengan kenyataan, sebaiknya itu kita menggunakan dunia pas. Tidak semua kalimat di present. Jadi begini, pas itu, dunia pas itu tidak selamanya kita gunakan pada dunia pas juga, suatu hal yang lampau, enggak. Tapi bisa juga kita gunakan saat sekarang ini, tetapi kondisinya bertolak belakang dengan kenyataan. Begitu. Nah, itu materi apa? Itu materi conditional sentence. Gitu loh. If if we were
Contoh, if I were the president, I would bla bla bla. Gitu. Jika saya seorang presiden, saya akan ini. Tapi ini kan hanya suatu pengandaian, bertolak belakang dengan kenyataan. Jika sekarang ini saya seorang presiden, saya akan begini-begini. Loh ini kok were brother? Kenapa kok bukan was? Iya, was tidak berlaku ketika dia berada pada kalimat pengandaian. Gitu. Oke ya? Ada yang ditanyakan lagi? Nanti untuk listening dibahas oleh Brother Ghazali ya. Begitu. Untuk listening biar dibahas sama Brother Ghazali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin itu dulu dari saya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Ya, terima kasih banyak intinya. Terima kasih banyak. Thank you very much for your nice attention. Thank you for believing to me to hold your class. Ya, terima kasih banyak. Semoga ilmunya manfaat dan jangan kemana-mana. Masa masih berlaku, jangan kemana-mana ini. Saya juga udah, aduh, bosen ya di rumah terus. Yes, pokoknya kalau kemana-mana ya protokol kesehatan itu wajib dibawa, gitu ya. Pakai masker dan sebagainya lah, gitu. Semoga teman-teman sehat selalu, keluarga, siapapun di antara kita dijauhkan dari berbagai penyakit, gitu ya. Dan semoga Indonesia semakin tambah membaik lah, gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Thank you very much, and let's close our program by reciting hamdalah together. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. And the last sesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.